Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesari Hafiz, program studi kriminologi, mata kuliah Organized Crime. Baiklah, saya akan bahas tentang Enhanced Analysis Transforming Information into Intelligence. Analisis yang ditinggalkan mengubah informasi menjadi kecerdasan. Analisis yang disempurnakan adalah di mana sampai saat ini dalam proses analisis, personel terutama telah membersihkan data dan menganalisis informasi menggunakan pendekatan yang luas. Metode yang digunakan oleh seorang analisis dapat diprediksi untuk digunakan di berbagai bidang. Data harus memberikan hasil yang sama bagi siapapun yang melakukan proses tersebut. Informasi yang digunakan untuk mengembangkan modus operandi kelompok. Yang pertama, dukungan pernyataan sejarah kemampuan. Yang kedua, niat, penyebab, motivasi, kemampuan saat ini, dan masa depan kerentanan organisasi lokasi operasi. Yang ketiga, tanggal makna atau signifikasi keanggotaan. Yang keempat, kepemimpinan. Mencatat mungkin data perlawanan tanpa pemimpin, panggil pengancam, atau pesan lainnya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kaitan kejahatan umum, seperti pencurian yang mungkin memiliki variabel tersembunyi yang berkaitan dengannya. Salah satu faktor tersebut adalah mengumpulkan komponen yang perlu untuk membuat bom rakitan, seperti pupuk, gula icing, dan bahan bakar diesel. Ini adalah barang-barang umum yang dapat dibeli dan dimiliki siapa saja secara legal. Berbeda dengan pencurian persenjataan militer, seperti bahan peledak plastik atau dinamit yang akan segera memperingatkan penegak hukum dan memulai pemberitahuan. Variabel analitik dan investigasi. Setelah bentuk, jenis, klasifikasi, dan modul opera ditetapkan, ada banyak variabel analitik dan investigasi yang perlu dipertimbangkan. Variabel-variabel ini digunakan dalam analisis atau dalam memetakan individual, kelompok, atau aktivitas. Beberapa variabel yang harus digunakan ketika mengeluarkan informasi yang tercantum juga harus dimasukkan dalam basis data intelijen terorisme dan kejahatan kebencian terorganisasi. Namun saat ini variabel diperluas dan seorang analisis harus mencari narasi atau bidang lainnya. Saat mempertimbangkan penggunaan variabel, personal diperingatkan tentang pentingnya memverifikasi sumber dan membedakan antara informasi yang diperoleh sehingga tiap kasus aktual diperoleh dan dimasukkan sesuai dengan undang-undang federal, negara bagian, dan lokal. Metode dan variabel harus didokumentasikan serta tanggal, waktu, dan perangkat lunak yang digunakan. Ini akan memungkinkan personel lain untuk mereplikasi hasil jika perlu untuk mengetahui apakah informasi tambahan diterima yang perlu dianalisis. Makro, mikro kontinu. Berbekal gudang database, sumber daya, daftar periksa, dan variabel, seorang analisis harus mulai memvalidasi kesimpulan, probabilitas, dan hipotesis. Untuk menghindari visi terowongan pada salah satu data, analisis menggunakan kontinum makro-mikro-makro. Teknik ini akan membantu analisis dalam mengevaluasi kembali dan memeriksa hasil awal. Makro ini mencakup banyak informasi, kecerdasan, dan variabel yang ada dalam sebuah kasus. Tentunya ini memberi gambaran yang besar. Bagan analisis tautan. Bagan analisis tautan menggambarkan visual dan grafis dari hubungan timbal balik. Mereka adalah sumber daya analisis yang harus menyediakan bagan tautan. Hal ini dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan hampir semua paket perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk menggambarkan grafik.
Bagian peristiwa metode Mercer. Metode Mercer menempatkan tahun pada baris bawah atas, bulan yang berlaku pada kedua, dan tahun yang dipisahkan pada baris bulan menggunakan dua garis vertikal. Garis diagonal kemudian ditarik dari bulan ke bawah dan dihubungkan ke garis vertikal dengan tanggal sebelah kiri dan deskripsi singkat di sebelah kanan. Analisis Hoover tentang hipotesis bersaing ACH. ACH adalah alat prosedural 8 langkah yang digunakan untuk meningkatkan penilaian pada isu-isu penting dan untuk meminimalkan perangkat analisis umum, seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, identifikasi hipotesis yang mungkin untuk dipertimbangkan. Gunakan kelompok analisis dengan perspektif berbeda untuk bertukar pikiran tentang kemungkinan. Yang kedua, buatlah daftar bukti yang signifikan dan argumen yang mendukung dan menentang setiap hipotesis. Yang ketiga, siapkan matriks dengan hipotesis di bagian atas, bukti di bagian bawah. Analisislah atau diagnostik dari bukti dan argumen, yaitu mengidentifikasi item yang paling membantu dalam menilai kemungkinan relatif dari hipotesis. Yang keempat, perbaiki matriks, pertimbangkan kembali hipotesis dan hapus bukti dan argumen yang tidak dimiliki nilai diagnostik. Yang kelima, menarik kesimpulan tentatif tentang kemungkinan relatif dari setiap hipotesis. Lanjutkan dengan mencoba menyangkal hipotesis daripada membuktikannya. Yang keenam, menganalisis seberapa sensitif kesimpulan Anda terhadap beberapa bukti penting. Pertimbangkan konsekuensi analisis Anda jika bukti itu salah, menyesatkan, atau tunduk pada interpretasi yang berbeda. Yang ketujuh, laporan kesimpulan didiskusikan dengan kemungkinan relatif dari semua hipotesis, bukan hanya yang paling mungkin. Yang kedelapan, identifikasi tanggal untuk pengamatan di masa depan yang menunjukkan bahwa peristiwa mengambil arah yang berbeda dari yang diharapkan. Dalam laporan tanggapan proyek Asosiasi Internasional kepada Polisi atau IACP pasca 11 September 2001, tim ahli penegakan hukum mengidentifikasi sistem standar 4 tingkat untuk menemukan dan mengukur resiko masyarakat. 4 tingkat sistem resiko adalah: yang pertama, tingkat prioritas pertama, fatal. Fungsi yang jika gagal dapat mengakibatkan kematian, kerugian finansial yang parah, atau tanggung jawab hukum. Yang kedua, tingkat prioritas kedua, kritis. Fungsi yang akan sulit dilakukan tanpanya untuk waktu yang lama. Yang ketiga, tingkat prioritas ketiga, penting. Fungsi yang tidak penting bagi agensi. Yang keempat, tingkat prioritas keempat, fungsi yang tidak penting secara strategis dan jika gagal hanya akan menjadi ketidaknyamanan. Penilaian kerentanan. Penilaian kerentanan adalah proses yang mengidentifikasi kelemahan dalam struktur fisik, sistem perlindungan personal, proses atau area lain yang dapat dieksploitasi oleh teroris dan dapat menyarankan opsi untuk menghilangkan atau mengurangi kelemahan tersebut. Rentang penggunaan GIS. GIS dapat membantu dalam analisis keamanan dalam negeri melalui banyak aspek. Pertama adalah deteksi, pencegahan, dan identifikasi. Sangat penting bahwa semua lokasi yang berpotensi berisiko diidentifikasi dan dirujuk dengan benar pada peta. Hal ini mungkin seorang analisis harus responden terhadap untuk secara visual mendekati target tidak langsung potensial lainnya. Manfaat tambahan GIS. Manfaat tambahan yang dapat diperoleh GIS termasuk kemampuan untuk mengantisipasi dan memvisualisasi bidang pandang yang mungkin tersedia bagi komandan lapangan, serta kemampuan untuk melihat tempat-tempat menarik lainnya dan pola dispersi untuk bahan kimia dan bahan beracun. Dan baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.